aku. Kapan mati pasti masuk neraka. Bebannya begitu kan. Beriring waktu kita tobat, belajar terus, kemudian menuntut ilmu, kemudian beribadah. Sedikit-sedikit di masa lalu itu akan terkikis. Keterkikisan, berkurangnya beban dengan dosa itu menandakan bahwa Tuhan sudah menyambut ampunanmu. Allah telah menerima proposal ampunanmu itu. Tapi dengan catatan, jangan ngulang lagi. Kata Allah bahasanya, istiqomalah dalam tobatnya. Nah itu yang pentolan-pentolannya. Yang kecil-kecilnya juga akan ngiring. Dosa-dosa kecil nih. Dosa-dosa kecil ini kan, kalau dosa mata ini bisa kita gugurkan dengan apa? Dengan berwudu, dengan baca Quran, selesai, hilang. Tapi ada dosa-dosa besar yang tidak bisa kita hapus dengan mulut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dengan perilaku. Perilaku pertobatan, perilaku kebaikan yang diiringi dengan dosa-dosa dulu diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah yang membuat dosa kita terkikis. Kan beda kan kualitas beban kita dengan sekarang. Agar lebih tenang, lebih yakin. Kenapa yakin? Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nama itulah Pak pemahamannya. Itu artinya saat kita sudah mulai mendapatkan pengampunan atas kesalahan kelalaian kita, artinya kita sudah tidak terbebani lagi atas kelalaian kita di masa lalu. Iya. Artinya dari segi rasa ya, kita bicara rasa dosa atau kelalaian kita yang sudah diampuni, kita sudah tidak terbebani lagi. Jadi begitu Ustaz ya? Iya benar. Terima kasih Ustaz. Ya Alhamdulillah. Nah itulah yang namanya bertemu kita. Jawaban-jawaban itu jadi bertemu. Jadi teka-teki perjalanan rasa itu terjawab. Ini yang dimaksud pengampunan itu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita juga kamu kayak itu. Nah ada lagi yang lain? Pak Soleh? Pak Tony, mungkin Pak Ansori? Oh ya silakan Pak Anton, Pak Tony, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini yang dibahas masalah ibadah. Iya. Ibadah, kalau saya mungkin condong ke tadi ibadah yang mesti dilakukan udah banyak Ustadz jelaskan. Tapi Tony mungkin condong ke ibadah harian yang memang kewajiban kita. Mungkin tolong diberi penjelasan lagi bagaimana biar ibadah harian terutama sholat itu tidak menjadi ibadah yang kosong. Dalam artian ibadah yang memang seperti sering Ustadz lakukan juga, jangan sampai sholat kamu itu hanya sekedar rutinitas. Jangan sampai sholat kamu itu rutinitas. Jadi kalau sekedar rutinitas, kita cuma mungkin untuk melepaskan kewajiban. Maksud Tony itu bagaimana caranya biar ibadah itu memang sudah menjadi ibadah yang tidak kosong. Yang memang kita jangan terpikir ini biar aku tidak masuk neraka, biar aku tidak berdosa gitu. Itu satu. Jangan sampai ibadah sholat kita itu yang memang kenapa aku menekankan ke sholat bukan ke ibadah misal bersedekah segala macam. Kalau bersedekah aku anggap kalau pemahaman selama ini tadi itu kan tidak ada penekanan bahwa kita memang wajib sholat. Buktinya kalau sholat kan 5 waktu, memang sudah ditekankan. Kalau sedekah kan tidak. Makanya aku itu bagaimana sholat itu kita mengerjakan ibadah sholat itu tidak kosong. Yang kedua masalah ibadah juga katanya itu ada ibadah istilahnya ibadah diam kan. Kalau ada salah Tony lu pernah dengar Ustaz ngomong di rumah Pak sorry kalau tidak salah ya, pernah itu ibadah diam. Dalam arti Ustadz bilang itu diam pun kita itu ibadah sebenarnya. Dalam pengertian setiap tarikan napas itu jadi ibadah.
Nah kira-kira biar untuk merasakan setiap tarikan napas itu bernilai ibadah, bagaimana kira-kira langkah-langkahnya dulu mungkin. Iya, iya. Mungkin nanti tidak akan langsung sempurna, tapi kan untuk menuju ke situ langkahnya seperti apa kira-kira? Kisi-kisi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita harus paham dulu apa sholat itu. Kita ini kan memahami makna sholat itu selalu menitik beratkan kepada ritual, ya kan? Ya ritual, rutinitas, gitu nih kan? Yang berdiri tegak lurus, rukuk, sujud segala macam. Nah itu yang selama ini kita memegang konsep sholat itu seperti itu. Padahal solu itu artinya tuh interaksi antara diri kita dengan Tuhan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bersolawat di sini artinya berinteraksi. Hai orang-orang yang beriman, berinteraksilah kalian kepada Muhammad agar kau selamat. Nah, kita memahami sholat itu rutinitas, ritual, seremonial. Padahal sholat itu tidak hanya terletak pada rutinitas. Sholat itu tersambungnya hati kita setiap saat kepada Allah. Itu dulu dipahami. Jadi meskipun kita ini, meskipun hakikat nih, meskipun kamu tidak melakukan ritual seremonial sholat, tapi hatimu tersambung, hakikatnya sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Jadi kan sholat itu mencegah diri perbuatan keji dan mungkar. Mengingat Allah itu adalah ibadah yang paling utama. Jadi mengingat Allah itu hakikat sholat.